Tergantung itu. Dapat ya. Hmm. Udah siap belum? Udah. Baik, kan kita bertekam. Sumpah ini ya sangat sih abstrak kelas. Abstrak kelas bangun datar dengan metode hitung luas dan hitung penyembelihan. Hmm. Terus kita bisa nanya apa di sana. Hmm. Hah? Mas, kali ini. Nanti kita baru buat kelas lagi ya. Hmm. Ya, itu harus dilakukan. Kita
Ini kan udah bikin konstruktor persegi panjang. Berarti sekarang tinggal kita bikin metode metode dari kelas abstrak yang di atas. Oh, pakai override Hmm. gitu berarti ya. Override, Override, terus panggil, panggil bikin metodenya. oh, hitung luasnya itu. Hitung luas. Habis itu, Baru panggil si atributnya. oh, pakai return. Pakai return. Yang panjang kali lebar. Betul. Terus lagi satu, foto yang keliling. Dan apa ya? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Bisa nggak? Keliling ya, keliling 2 kali si panjang tambah panjang. lebar. Mm, 2 kali panjang tambah lebar. Oke, Terus sekarang ke bikin kelas mainnya. kelas main. Hmm, Klik kelas main. Habis itu, bikin objek. hmm. Bikin Nah, ini dulu, bikin instance oh, buat si apa? Kelas abstraknya, si kelas bangun datara di instansiasi dulu. di instance kayak gimana? Eh, Eh, bangun datar. bentar. Nah, Bangun datar pada segi ini ya. Itu kurang bukan. new gitu, kurang new. Nah, betul. Panjangnya Terus mau baru berapa panjang sama lebar? panjangnya 10, coba 10 kali 5. Habis itu, Coba. Baru dipanggil bikin system out dot print sistem. line. Oh, sistem out. White. Mm-mm. Sistem Mm. Langsung dipanggil inline. sih, terus kasih message-nya apa misal, eh Luas ketika kita berapa? kita mau ini kan, mau mau luas dulu atau mau keliling dulu. Luasnya aja. Luasnya adalah, terus baru panggil sih metodenya di belakangnya. Method itu pakai plus gitu bisa nggak? Bisa Panjang Supaya dot titik titik hitung luas. hitung luas. Nah, coba di run. Oh ya, Nah, oke, jadi nice. gitu. Habis itu kita bikin lagi satu Nah, berarti yang sekarang coba yang lingkaran ya. keliling, yang Oh, yang yang keliling keliling. ya. Kelilingnya adalah cukup panjang. Lempeng keliling. Kelilingnya kita belum isi dah. Oh, bisa kita. Bisa. Oh, bisa. Kan ngambil Oke. ngambil ngambil apa ya? Variabel dari yang di atasnya. Nice. Hmm, oke. Lingkaran ada yang mau nyoba nggak selain Melita? Hmm, Boleh. ada yang mau coba nggak?
Hampir Sama sama dong sih, kan cuma ya. hampir sama. Mbak tinggal Oh, diubah ke lingkaran. Ada yang mau nyoba nggak? terus review ini. Hah? Oh, Nggak ada yang mau coba berarti ya? Aku deh Kak, boleh mau nyoba. Oh, boleh, boleh, boleh. So, gantian ya. Mel gantian Mel sama Rizal. Nih, lihat, lihat. Struktur. Ini perlu tak kopas nggak ke tak kirim ke kamu nggak gitunya codingannya. Bentar. Boleh, boleh, boleh. Biar nanti dia kamu tinggal nambahin yang lingkaran aja. Iya, Boleh. Boleh kirim ya di WhatsApp. oke, makasih. Hmm, sebentar ya. Gimana ya? Hmm, 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 hmm. Wait, wait. Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Udah kelihatan. Hmm. Berarti ini tinggal copy yang udah ada terus tinggal diganti gitu ya? Tinggal ditambahin yang lingkaran. Kelas lingkaran. Di sini ya, benar. Jari-jari doang kan ya atributnya? Hmm. Public link.
ininya diganti juga ya atau nambah lagi? Ditambah lagi di Tambah lagi. kelas 6 Oke. Ini harus sama deh gitu nama metodenya. Oh, Luas. harus sama ya. Dua kali. PR kuadrat. Maaf. Benar nggak rumusnya? Healing ya. Bentar. Tinggal tambahin di main. Ya. Tinggal tambahin untuk di main ya. Ya, tapi rumusnya udah bener kan? Dah. Oke. Bangun dasar. Mau berapa nih? 14. Boleh 14 juga. Enggak. Udah. Bentar. Oke. Ya bener kok. Coba Ya, di SS. SS. SS kodenya apa outputnya? Kode sama outputnya aja. Oke.
Sampai kita harus bikin penjelasan. Penjelasan tadi ya. Penjelasan Apa, singkat tentang kenapa dan kapan kita pakai abstract class. Dan ke aku aja ya, Rizal. Ya. Ke semua hasil. Jadi hasil assessment send ke aku aja. Oke. Kapan kita menggunakan abstract class? Kapan dan kita pakai abstract class. Abstract class bakal bagus dipakai kalau kita belum tahu apa ya. Bentar. Ngomong-ngomong itu kita ngumpulinnya di mana ya? Soal di LMS belum ada yang baru. Kayaknya di sana nggak sih, Kak? Yang tadi tuh Yang di tadi tuh, diskusi yang awal kelompok Belum itu. diedit kayaknya. tentang inheritance. Bisa? Soalnya udah submit jadinya nggak bisa assign lagi atau Belum diedit kayaknya sama si bapaknya. hmm, bentar. Ini kita udah submit ya? Udah tadi 4 tahun. Nah, outputnya dong, Rizal. Outputnya ya, sebentar. Oh, kelas abstrak itu bagus kalau kita belum tahu metode apa aja yang bakal dibuat gitu loh. Makanya si kelas abstrak ini cocok ditempatin di bagian sebagai parent kelas. Jadi kalau dia udah dibuat sebagai kelas abstrak, nanti kelas di bawah-bawahnya tinggal manggil gitu. Tujuannya si abstrak kelas itu sih, kalau mau dibuat penjelasan. Lebih ke karena kita belum belum tahu metode apa aja yang bakal dibuat. Jadi kita bikin kelasnya dulu, ntar baru di apa namanya? Di kelas turunannya kita baru definisiin metodenya setelah kita bikin kelas turunannya. Itu penjelasannya. Hmm. Bangun.
Kalau misalnya untuk inheritance tuh yang mana tuh? Fungsi inheritance apa dan apa perbedaannya dengan abstract class? Hmm, ntar. Perbedaannya dengan inheritance ya. Dengan abstract class. Eh, ya berarti yang implement dan implement. Itu tuh apa bedanya sama abstract class? Yang interface. Kalau Wait. Apa bedanya abstract class sama interface? Atau apa? penjelasan singkat tentang kapan sebaiknya kita pakai interface. Oh, interface. Wait, interface. Interface ya. Hmm, apa ya penjelasannya? Hmm, sebenarnya hampir sama kayak abstract class, cuma bedanya tuh kalau interface. Wait. Bedanya tuh dia. Oh, kalau sepemahamanku ya, kalau interface itu sebenarnya sama secara definisi kayak abstract class, cuma lebih ke implementasinya. Kalau interface itu lebih ke metode. Bahasanya kan kalau abstract class kan kita bikin kelas yang abstrak ya. Nah, kalau interface itu simpelnya kita bikin metode yang abstrak. Bayang nggak di kalian? Bikin metodenya yang abstrak gitu. Kalau misalnya Mm-mm. di interface ya. Jadi kita bikin metode abstraknya dulu. Nah, setelah kita bikin kelas kelas turunannya, kita baru definisiin si eh, metode abstrak yang tadi. Ya, Hmm, contoh coba aku share screen ya. Wait. Hmm. Nah, kelihatan belum? Nah, udah kelihatan kan? kelihatan. Nah, jadi kan kalau interface kan hampir sama sebenarnya kayak abstrak. Cuma bedanya kalau abstrak kita bikin ya bener kayak bikin kelas lah bahasanya. Kalau si interface itu lebih ke metodenya. Makanya kita di bagian awal tuh kita definisinya fungsi terbang. Nah, habis kita bikin si metode terbang ini kan kita nggak tahu nih ini tuh fungsi buat apa. Jadi kita bikin dulu metodenya. Setelah kita bikin setelah kita bikin kelasnya, kita baru nge-implementasiin si metode terbangnya gitu loh. Baru baru dipanggil gitu. Berarti kayak interface itu dia bukan kelas ya? Bukan eh, bukan kelas tapi sebagai metode. Kalau penjelasan simpelnya sebagai metode, cuma metode abstrak lah bahasanya. Makanya kita bikin si metodenya dulu kan. Nah, setelah kita bikin si kelasnya, baru kita bikin lagi kita panggil lagi si interface terbangnya gitu. Itu sih bedanya. Kebayang nggak cara jelasin ya, Mel? Aku agak Bayang susah jelasin. sebentar. Ya, paham sih. Nah, Oke, oke. terus kapan kita menggunakan interface-nya? Bagusnya. Kayak Kapan? Kapan menggunakan interface ya? Kapan ya? Nah, itu pertanyaannya agak pusing juga tuh. Kapan menggunakan interface? Hmm, simpelnya tuh
kita menggunakan interface kalau metodenya itu lebih general dan lebih umum, banyak digunakan di banyak kelas gitu loh. Mudah nggak? Ya kayak tadi yang dicontohin kan di interface terbang. Kan interface terbang kan bisa dipakai di macam-macam kelas kan. Bisa di kelas pesawat, bisa di kelas burung, bisa di kelas helikopter kan. Nah, kapan bagusnya interface digunakan yaitu ketika si kita mempunyai metode, tapi metode ini tuh bisa digunakan di berbagai kondisi lah, di berbagai kondisi kelas gitu. Itu sih Oh iya, ya. jawabannya. Gitu. Yes, yes, yes. Interface itu adalah sebuah bisa terbang. Oh, sorry. Kelas ini. Terus apa bedanya interface ini sama inheritance? Hmm, kalau inheritance berarti kan kita bisa mengambil semua metode maupun atribut yang ada di kelasnya kan. Sedangkan kalau interface berarti kan kita cuma bisa ngambil metodenya doang. Itu sih bedanya. Betul. Heeh. Those method do not provide any implementation. And concrete methods.
Oke, berarti udah beres ya? Udah di stop recording aja kak. Kalau bisa dimasukin. Oke.